Halo teman-teman kampus, selamat datang di podcast Ngampus Stories. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas salah satu hal yang relate banget buat teman-teman perkuliahan. Apalagi buat teman-teman yang bukan hanya aktif di dunia organisasi, tapi juga aktif di bidang akademik. Nah, di sini udah ada salah satu narasumber keren kita. Dia ini udah terkenal banget sebagai mahasiswa yang aktif di bidang organisasi, tapi tetap jago buat ngatur waktu. Halo Fahmi. Halo semua. Fahmi, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman kampus kita. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Nur Hasan, program studi manajemen dakwah semester 5. Kalau boleh tahu, Fahmi udah aktif di organisasi apa aja nih? Saya aktif di dunia organisasi itu ada yang pertama Oasis Ultra, eksternal dulu saja. Iya. Eksternal Oasis Ultra, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM, dan internal kampus itu saya aktif di UKM Seni Yayan Kendari. Dan sekarang saya lagi pakai identitas dari salah satu organisasi internal kampus, yaitu UKM Seni. Tapi Fahmi, kalau boleh tahu nih, kan sekarang udah marak banget opini-opini yang bilang kalau organisasi tuh udah nggak relate lagi sama mahasiswa. Apa sih alasan Fahmi tetap mau untuk join organisasi-organisasi? Oke, memang betul juga sekarang banyak opini atau perspektif orang-orang itu bahwa sekarang organisasi sudah kurang relate di zaman sekarang. Sebenarnya tidak juga. Saya bisa patahkan opini-opini yang seperti itu karena saya berkecimpung langsung di dunia organisasi. Mengapa orang-orang bisa punya opini atau perspektif seperti itu? Yang pertama, karena memang organisasi rata-rata sekarang lingkungan yang memang kurang memberikan peluang atau media pembelajaran itu sangat kurang diberikan untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia organisasi, tapi tidak semua. Nah, kemudian di pertanyaan selanjutnya tadi, apa tadi? Kenapa masih mau untuk join organisasi? Kenapa masih mau join organisasi? Ya karena saya mau lah. Tidak. Saya mau masuk organisasi karena yang pertama, saya cari kenyamanan dan cari relasi, karena saya suka berteman, saya suka bergaul. Ekstrovert banget nih ya. Ya tidak juga. Apa ekstrovert dan introvert itu apa namanya? Apa sih teman-teman kampus? Iya, pokoknya itulah. Pokoknya itulah. Saya suka bergaul. Saya cari kenyamanan karena kebetulan terkhusus di UKM Seni, saya suka kesenian. Saya suka berseni. Kreatif gitu ya. Yes, of course. Tapi dengan banyaknya organisasi yang dimasuki itu pernah nggak sih Fahmi ini ngerasa capek banget? Tapi kan kita sebagai mahasiswa itu nggak boleh terdistrak dengan rasa capek. Kita harus sadar dengan tanggung jawab kita. Itu gimana sih rasanya gitu? Biar tidak dilema, tidak fokus ke rasa capek kita dan berakhir dengan malas, membebankan tugas-tugas kepada teman-teman yang lain, dan kemudian menjadi mahasiswa yang pasif. Capek memang. Kalau itu capek, sulit sekali kita hadapi. Lawan yang sulit kita kalahkan, rasa capek itu. Sering, hampir setiap semester pasti, karena apalagi saya berkecimpung di beberapa organisasi. Terus aktif pula. Ditambah lagi dengan perkuliahan, itu sumpah. Pasti kadang rapat dan tugas perkuliahan itu ya kadang saling bertabrakan segala macam. Kemudian tanggung jawab di organisasi, apalagi di kelas itu salah satunya tugas, atau di organisasi jadi entah kepanitiaan atau sebagai pengurus pada kegiatan kan.
Eh, saya penguatan saya kalau misal saya capek, yang pertama saya berpandangan ini jalan yang saya pilih. Kemudian tanggung jawab saya dan juga apa ya? Pokoknya eh, itulah tadi tanggung jawab sama Pilihan, udah ya jadi pilihan pilihan. sebagai pilihan. Jadi harus kita tanggung jawab ya. Dan Apapun harus pilihan bisa kita, tangani. kita harus bisa bertanggung jawab ya. Iya, Tapi apa sih tantangan terbesar buat Fahmi sebagai mahasiswa yang sibuk banget? tantangan terbesar menjadi mahasiswa sibuk. Sibuk ya. Eh, kalau mau dibilang sibuk, ya tidak juga. Tapi kalau kalau bagi saya pribadi, saya tidak merasa sibuk-sibuk sekali. Tapi kebanyakan orang berpandangan ke saya itu saya orang paling sibuk. Iya, soalnya hari ini udah ada di sini, besok udah ada di luar kota. Tapi kalau secara pribadi, saya biasa aja, santai saja. Tapi pernah di satu sisi di semester-semester awal, waktu Hmm. masih awal-awal masuk di lingkungan Oh, organisasi belum bisa menyesuaikan. iya. Jadi Sibuk itu memang apa namanya? eh hal yang bisa diatasi kalau kita bisa ngatur waktu. Ya, tapi kalau sekarang Iya, saya sudah bisa tangani secara perlahan. Namun kalau pada saat masih semester-semester awal itu sumpah karena sangat susah karena kan baru gitu kan, baru. Jadi sulit belum ada sulit banyak menyesuaikan. pengalaman, belum banyak saran-saran. Iya, Kalau sekarang itu kan pasti udah dengar banyak nasihat dari senior-senior. iya. Kemudian pengalaman juga, Mm-mm. evaluasi lah. Jam terbang nggak bisa bohong memang. Iya. Nah, tadi kan sudah dibilang kalau sibuk itu paling susah diatasi, terus rasa malas juga. Tentang time management, gimana sih caranya Fahmi ngatur waktu biar antara kuliah dan organisasi sama-sama jalan? Antara kuliah sama organisasi sama-sama jalan. Iya, Ini rada sulit juga karena oke saya jawab secara dari pengalaman saya pribadi tuh. Cara saya memanage waktu itu antara perkuliahan dan tanggung jawab, tanggung jawab, perkuliahan dengan organisasi. organisasi. Ya. Itu susah gampang sih ya, susah gampang. Yang pertama sih tergantung, kita harus tahu yang mana lebih prioritas dan tidak, yang mana yang harus lebih diutamakan dan tidak. Dan juga ya kurang lebih seperti itu sih, kita harus tahu yang mana lebih prioritas. Ya, otomatis kuliah lebih prioritas karena eh, saya ada di UKM sini atau organisasi-organisasi yang masuki itu karena saya masuk kuliah, masuk IAIN yang awalnya dengan niat mau belajar, Iya. bukan masuk organisasi. Jadi ya itu, kita harus prioritaskan kuliahnya kita. Berarti nentuin skala prioritas. Iya. Tapi kalau misalnya ada hal penting nih, misalnya uh, ada kegiatan penting di organisasi, tapi ada juga jadwal penting di kelas yang sebenarnya dua-duanya ini agak sulit untuk ditinggalkan. Dan ternyata secara tidak sengaja keduanya ini jadwalnya bentrok. Kira-kira kalau dari Fahmi sendiri, yang mana sih yang akan lebih Fahmi prioritaskan? Oh. Kalau saya menghadapi dua dua hal yang bersamaan, contohnya kayak tadi kelas dan organisasi bersamaan atau bertabrakan kegiatan atau rapat itu kan. Kalau saya cara hadapi saya fleksibel sih, fleksibel. Maksudnya fleksibel. eh, Kalau perkuliahan saya misal itu hanya masuk kelas kelas biasa, Hanya terima materi hanya biasa? terima materi biasa, terus bukan bukan jadwal saya untuk persentase,
atau bukan hari UTS atau UAS. Oh iya. Kemudian organisasi pada saat itu misal rapat rapat mengenai paling sering itu biasa rapat tentang perlombaan kemudian eh, di Politik. politik kampus. Paling itu sih ya rasa yang mengerti, dan juga selain rapat Oh, kegiatan misal kalau itu bertabrakan, kalau di kelas hanya hari itu tidak hanya terima terima materi biasa biasa, aja. saya izin Lebih pilih di organisasi karena dipilih organisasi karena urgennya ini misal saya aktor atau pelaku dari kegiatan itu, iya. entah ketua panitia atau peserta Mm-mm. atau dan lain-lain lah. Jadi saya tinggal izin ataupun dia buat surat izin. Selagi satu poinnya juga, yang penting bisa kita tanggung jawabi apa yang kita sudah tinggalkan, karena kita ketinggalan materi di kelas. Oke, oke. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa ternyata pilihan yang kita buat itu salah? Ternyata kita yang awalnya niat ingin jadi mahasiswa yang produktif, ternyata malah overwhelming, ternyata malah jadi jadwal-jadwal yang lainnya itu keteteran, malah ketinggalan. Pernah nggak sih Fahmi sendiri ngerasa seperti itu? Oh, rasa apa, menyesal? Iya, seperti aduh kayaknya saya salah nih. Saya salah pilih nih. Pilih organisasi atau pilih apa? Bukan seperti tujuan yang Fahmi ambil. Oh, ya biasa itu misal gagal dalam memanage Iya, waktu kan atau apa. yang awalnya niatnya produktif, malah yang lainnya keteteran, yang lainnya malah ketinggalan. Ya, pasti pernah sih, pernah. Waktu kapan itu? Semester semester 3. Masih semester awal nih. Ya, semester 3 dulu. Semester 3 pernah satu kasus, saya punya apa? Saya suka menumpuk menumpuk tugas, Menumpuk tugas. dan juga dulu saya mengerjakan mengerjakan satu hal belum selesai tapi saya kerjakan lagi yang lain. Oh, jadi lompat-lompat Iya, gitu. lompat-lompat. Hmm. Dan juga saya pernah masuk di salah satu organisasi Mhm. berkader kan. Iya. Nah, kemudian posisi itu jadwal pengkaderannya itu di mana hari lagi padat-padatnya perkuliahan atau Oh. UTS dan UAS segala Oh macam iya, itu kan. biasanya kan pekaderan di akhir-akhir semester. Iya, iya. Saya pasang target sebelum hari H berangkat pengkaderan kan. Hmm. Saya list buat apa? Buat daftar list tugas-tugas yang sudah diberikan. Entah yang dikumpul nanti minggu depan atau besok atau dan lain-lain. Saya berusaha kerjakan semua. Tapi saya gagal di situ. Hanya beberapa saya kerja. Mungkin karena capek ya. Bukan karena capek, ya karena itu saya belum selesai kerja satu, saya kerja lagi yang lain. Tidak fokus di Tidak satu fokus, tugas tidak saja, satu tugas. akhirnya yang lainnya jadinya keteteran. Iya. Ya masih awal-awal kan, Iya. belum tahu yang namanya skala prioritas. Betul sekali. Tapi selama ini kalau lihat ke belakang dari masa-masa lalu, pelajaran paling penting apa yang Fahmi dapat selama jadi mahasiswa aktif di organisasi? Banyak sekali. Apa aja? Boleh semua cerita ya. Karena Curhat sama teman-teman kampus kita. banyak, sangat banyak. Banyak sekali keuntungan yang saya dapatkan selama saya aktif di organisasi. Saya mulai cerita dari mana ya? Mungkin Dari mana sih? hal pertama yang sudah Fahmi jadikan, kayaknya ini pelajaran betul di kehidupanku ini. Oh ya, salah satu di organisasi yang saya masuki itu KEMS ini.
Di situ saya betul-betul memang diajarkan yang namanya manajemen, Oh iya, entah manajemen waktu, manajemen kegiatan, benar benar. dan manajemen untuk personal kita, manajemen diri sendiri. Apa lagi ya? eh Keuntungan kemudian, oh ini hal kecil. Misalkan semester awal itu kita biasa masih malu-malu untuk Iya. berbicara, bertanya ataupun Mm. berdebat dan lain-lain. Setelah saya masuk organisasi, itu memang dia berikan dampak ke atau berikan perubahan kepada saya. Dia Hmm. berikan perubahan. Terkait itu sering berjalan waktu. Setelah semester 2 semester 3 saya sudah mulai ada mental. Sudah mulai ada mental untuk aktif diskusi di Di dalam kelas. kelas. Itu contoh hal kecilnya. Kemudian eh, di UKM sini, paling banyak saya dapat keuntungan. Saya banyak sekali saya dapat pengalaman yang sangat luar biasa. Eh, Pelajaran moral, of course pasti ada. Apa aja tuh? Pelajaran moral kayak gimana Ya tuh? kita harus menghormati yang namanya orang tua. Senioritas di UKAS ini itu bukan seperti senioritas yang, Tunduk kok gitu? Enggak. iya, saat ini itu sudah tidak seperti itu lagi. Oh, oke. Kita yang betul-betul eh, menghormati senior dengan tujuan memang untuk etika atau sopan santun kita terhadap orang tua. Mm-mm. Dan juga selain itu banyak sekali ilmu-ilmu kesenian yang saya dapatkan sehingga puncaknya saya bisa menguasai beberapa alat musik. Terusnya karena saya Oh. fokus di bidang seni musik. Oh. Ya. Selama saya mengabdi 1 tahun, Oh, baru ya berarti 1 tahun satu kan tahun belum lebih, belum cukup 2 tahun kan? cukup 2 tahun ya? Ya belum cukup 2 tahun. Eh, Iyalah, 1 tahun belum 2 tahun. iya, belum cukup 1 tahun. Sudah 1 tahun lebih. Oh, Saya sudah bisa menguasai alat musik tradisional, beberapa alat musik tradisional apa aja? seperti dengu-dengu. Dengu-dengu tuh kayak gimana? Dengu-dengu itu gimana di? Kayak gitar atau? No, no. Alat musik tradisional, alat musik pukul. Oh, kayak gendang yang dipukul-pukul. Tidak. Bukan alat musik pukul. Dia posisinya dia apa ya? Aduh, bagaimana saya mau jelaskan Bu, modelnya. Nanti teman-teman Nanti kampus cari bisa saja searching. dengu-dengu itu seperti apa. Dengu-dengu. Dengu-dengu itu alat musik tradisional. Kemudian gendang, gendang, Oh iya, gendang gendang kita tahu. atau hajir, Hajir. hajir. Hajir mungkin kalau teman-teman pondok mungkin tahu, yang dari pondok hajir itu pasti tahu itu. Dan juga gambus, kemudian kolintang. Oke. Kolintang tapi masih dasar dia, kolintang. Alat musik modern, gitar, drum tapi masih basic. Kemudian yang saya paling kuasa itu keyboard, Oke. piano, gitar dan piano itu hal yang saya kuasai. Bukan hanya sekedar menguasai saja, UKM seni dia bisa bawa saya sampai ke Padang. Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Di Padang itu kami berangkat untuk mewakili Yayan Kendari khususnya. Itu kegiatan SEIBA internasional. Jadi kita lawan 5 negara. Oh, Kita lawan 5 negara. internasional ya? PT KIN dan PT KIN. Wow. Kita lawan 5 negara dan juga perguruan-perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bawa pulang 3 medali. Medali platinum, gold sama silver. Bukti nyata kalau organisasi juga bisa bantu kita untuk terbang jauh. Tapi buat mahasiswa baru yang baru ingin join untuk organisasi, Fahmi punya nggak sih saran, tips biar mereka itu nantinya nggak mengalami hal-hal yang sama yang kayak Fahmi alami dulu? Saya rasa mungkin kalau masih awal-awal, hal itu pasti dia akan hadapi. Hal itu pasti akan dihadapi, kayak namanya stres apa segala macam. Poinnya, selama misal kalau sudah masuk di organisasi,
selama berproses itu jangan hanya jalan kosong saja, jangan hanya jalan kosong, pelajari, nikmati prosesnya, selalu evaluasi diri. Itu paling satu hal yang penting, selalu evaluasi diri, itu hal yang penting. Sama memanage waktu sih. Manage waktu itu emang paling penting sekali banget. saja. Nah, terakhir nih, menurutnya Fahmi, sibuk itu bukan selalu tentang produktif. Apakah sibuk itu tanda produktif atau bahkan bisa jadi tanda kalau kitanya belum bisa ngatur waktu? Ini rada sulit juga ya. Sibuk itu tanda produktif atau sibuk itu tanda orang yang tidak bisa atur waktu. Iya, belum bisa ngatur waktu. Saya punya perspektif ini. Sibuk bukan berarti orang yang produktif. Sibuk itu bukan berarti orang yang produktif. Karena biasa orang sibuk, contoh kecilnya kayak seperti pengalaman saya waktu semester 3. Saya mengerjakan satu hal, belum selesai ini, Udah saya kerjakan pindah yang lagi. lain. Ya. Atau juga yang biasa suka menumpuk tugas, apalagi mahasiswa kan. Pakai Rata-rata- sistem SKS. Iya, rata-rata sibuknya itu sibuk karena tugas menumpuk. Iya, terus Sibuk karena dikerjain tugas menumpuk. H-1 deadline. Deadline. Pasti teman-teman kampus nih banyak yang sering gitu kan. Banyak, sudah semua mungkin. Semua itu. Yaitu sibuk bukan berarti produktif. Sibuk itu orang yang biasa kalau dia suka kasih tumpuk tugas, kemudian dia mengerjakan satu hal belum selesai yang ingin dikerjakan ini, dia pindah lagi ke pekerjaan yang lain. Tidak fokus lah. Iya. Kemudian si orang-orang yang sibuk dia punya banyak tugas, entah itu tugas penting atau prioritas ataupun tidak. Maksudnya dia belum bisa membedakan yang mana prioritas. Belum bisa menentukan skala prioritas. Iya, bisa. Nah, namun kalau orang-orang yang produktif itu mereka yang sudah ketika mereka mengerjakan satu hal, dia fokus untuk menyelesaikannya dulu. Dia fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Setelah itu dia lanjut lagi ke yang pekerjaan yang lainnya. Jadi belum selesai ini, dia kerjakan lagi satu. Kalau orang produktif itu, dia kerjakan yang ini, dia selesaikan dulu yang ini, kemudian dia kerjakan lagi yang lain. Jadi dia lebih ada value, lebih ada hasil. Orang yang produktif itu karena kan nggak lompat-lompat toh. Iya. Yang pokoknya harus selesai dulu satu baru bisa melangkah. Iya. Dengan kalau orang yang sibuk itu dia tadi dia kerjakan ini belum selesai, dia kerjakan lagi yang lain. Atau dia menumpukan tugas. Sedangkan orang produktif dia selesaikan dulu yang ini, kemudian dia lanjutkan lagi pekerjaan yang lain untuk diselesaikan. Jadi dia bisa atur waktu lah. Orang yang produktif itu pintar memanage waktunya, kemudian hasilnya lebih besar atau value nilainya itu dia lebih besar. Sedangkan orang-orang yang sibuk dia tidak, karena orang produktif itu dia tahu mana yang lebih prioritas, mana yang penting. Dia berani mengatakan tidak pada hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting lah. Oh iya. Harus tegas ya, jangan jadi orang nggak enakan. Iya, bisa juga. Sekarang juga orang sibuk ada yang biasa menyibukkan diri. Oh iya. Menyibukkan diri sendiri. Dia sengaja sibukkan diri sendiri. Tapi ada juga sih yang dia bingung aja mau ngerjain apa, jadi kayak kelihatan sibuk aja gitu. Nah, itu mungkin ada kaitannya dengan kesehatan mentalnya dia. Wah, udah bahas kesehatan mental lagi sekarang sobat kamu. Nanti cari tahu saja sendiri. Nah, itu pesan dari Fahmi nih. Nah, itu dia teman-teman pertanyaan terakhir buat Fahmi di sesi podcast kita kali ini. Thank you banget Fahmi udah mau sharing ke teman-teman kampus mengenai semua pengalaman-pengalamannya selama berorganisasi, tips-tipsnya soal manajemen waktu.
Intinya sih ya teman-teman, sibuk itu nggak salah, asal kita tetap tahu cara buat ngatur waktu dan cara buat menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Karena istirahat juga bagian dari produktivitas. Makasih buat kamu semua teman-teman kampus yang udah nonton podcast kita sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan episode Ngampus Stories berikutnya. Saya Dwi, pamit undur diri. Bye-bye. Kita di sini dulu ya. Yeay. Halo. Kita mau digangguin kita. Kita mau digangguin. Kita mau digangguin. Sorry lah, Kita mau digangguin. totalitas sumpah. Lihat sampai meleleh. Udah bening nih. Saya kira cuma properti. Enggak bisa jadi memang cuma